Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadana ila sabilihi bi hidayatil Qur'an wa amarna bi ibadihir rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang terhormat pengurus Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat dan jajarannya yang terus berusaha melakukan pengelolaan masjid ini dengan sebaik-baiknya, dan yang terhormat jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara jemaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini sudah memasuki malam yang ke-6 bagi ke-6 ya Pak? Ke-5 ke-6 bagi yang puasa hari Sabtu, malam yang ke-5 bagi yang puasa hari Minggu, malam yang ke-4 bagi yang puasa hari Senin, malam yang ke-3 bagi yang puasa hari Selasa, dan seterusnya. Kita kembali berhimpun di rumah Allah ini untuk melaksanakan Qiyamul Ramadan. Semoga amal ibadah puasa Ramadan dengan ibadah-ibadah turunan lainnya akan melebur dosa-dosa yang mungkin mengotori jiwa kita selama setahun Ramadan meninggalkan kita. Bapak-bapak dan hadirin sekalian, judul pengajian pada malam hari ini adalah keutamaan bulan Ramadan. Seorang ulama terkenal di abad ke-21 yang bernama Muhammad Mutawalli Sa'rawi dalam kitabnya Fadailu Ramadan menulis 10 keistimewaan dari bulan Ramadan. Seorang ulama Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat, Abdul Hamid Hakim, dalam kitabnya Al-Mu'inul Mubin yang sangat terkenal di Indonesia, di pesantren-pesantren, dan menjadi rujukan madrasah-madrasah di Malaysia, menyebutkan ada 6 keutamaan Ramadan. Yang pertama, kalau dilakukan penggabungan, keutamaan pertama adalah ghafarallahul abada dzambahu. Pada puasa Ramadan ini Allah insyaallah akan mengampuni dosa-dosa hambanya, karena dosa itu akan dibakar oleh amal-amal dan tobat yang dilakukan oleh seorang hamba Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dosa adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari hidup manusia. Siapa yang tidak pernah salah? Tidak ada manusia yang tidak salah. kecuali para nabi.
rasul. Tapi yang bermasalah itu ketika dosa itu terus-menerus bercokol atau menyelimuti manusia, maka Allah menyediakan 1 bulan dalam setahun Ramadan agar kita membakar habis dosa-dosa itu. Karena dosa akan menyiksa manusia. Yang membuat manusia tersiksa dalam hidupnya bukan karena stratanya rendah, bukan karena tidak punya anak, bukan karena tidak punya istri, bukan karena tidak punya teman, bukan karena muda, tua. Apapun strata manusia, dari manapun sukunya, apapun bangsanya, mereka bisa berbahagia, senang, dan terhindar dari penderitaan hidup ketika mereka mampu meruntuhkan dan merontokkan dosa-dosa yang mengotori jiwa mereka. Kata Nabi, al-ithmu mahaka fi sodarika wa karihta ayyat toli alaihin nas wal birru matuma'annat bihil qulub. Dosa adalah yang membuat dada manusia, jantung manusia berdebar dan merasa cemas kalau diketahui oleh manusia lain. Pahala, kebaikan adalah sesuatu yang membuat jiwa tenang. Maka dosa selama dia berada di dalam hidup manusia, manusia itu akan selalu merasa tersiksa, cemas, takut, gelisah, khawatir, putus asa. Itu orang-orang yang dirasuki oleh dosa dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, termasuk mati, hasil survei mengatakan, menemukan data, rata-rata manusia itu takut mati. Ini boleh jadi karena faktor dosa. Karena orang akan kembali kepada Allah. Mengapa takut mati? Ayat mengatakan, surat Al-Baqarah ayat 96 kalau tidak salah, qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannaul maut. Katakanlah, kalau kamu merasa sudah lebih ikhlas dari manusia dan akhirat itu sudah di tangan kamu, cobalah berangan-angan, bilo matiku katibolai. Ingin, walaupun bunuh diri itu tidak boleh, tapi rindu. Ini ayat yang mengatakan. Mengapa orang takut mati? Mungkin boleh jadi karena dosa menyelimuti kehidupannya. Bulan Ramadan adalah bulan yaghfirullahul abadu dzambahu. Allah akan meruntuhkan dan merontokkan dosa-dosa manusia dengan ibadah-ibadah yang dilakukan. Salat tarawih, baca Al-Quran, dan derma-derma lainnya kepada sesama manusia. Yang kedua, ta'limunal amanah. Puasa mendidik manusia untuk jujur. Jujur terhadap diri sendiri dan jujur terhadap orang lain. Karena puasa
adalah ibadah yang sangat rahasia. Ekspresi orang yang puasa dengan yang tidak puasa itu sama saja. Bahkan orang yang tidak puasa bisa menampilkan wajah atau mimik yang lebih lemah pada saat berbuka, padahal dia tidak puasa. Maka hanya Allah dan diri seseorang yang tahu kalau dia sedang berpuasa. Sangat rahasia. Inilah sebuah kejujuran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Indonesia, umat Islam Indonesia dalam hal kejujuran, amanah itu masih bermasalah. 2013 di negara-negara Eropa ada survei kejujuran. Belanda, negara Finlandia, Amerika, Inggris, Jerman, Spanyol, itu diteliti dengan meletakkan dompet yang berisi uang di tempat parkir, pinggir jalan, di mal-mal, lalu diamati dari jauh. Kota yang paling jujur rakyatnya adalah kota Helsinki, Finlandia. 12 dompet yang ditebar di kota Helsinki, 11 dompet yang berisi uang itu dikembalikan oleh orang yang menemukannya. Karena di dompet itu ada alamat, ada nomor telepon pemilik dompet itu. Sangat jujur. Untung waktu itu Indonesia tidak termasuk yang diteliti. Kalau termasuk, kita akan menanggung malu. Karena di Indonesia, jangankan dompet yang tercecer, dompet yang di saku, yang di lemari, yang di tas, itu bisa pindah. Ini kejujuran. 2019 tanggal 20 Juni, 3 perguruan tinggi terkenal di Amerika melakukan riset kejujuran terhadap 40 negara dengan mewakili 355 kota dengan cara yang sama, termasuk Indonesia. Hasilnya 50 dompet yang ditebar di setiap negara, Indonesia menduduki ranking 33 dari 40 negara yang diteliti. Ini soal kejujuran di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Bapak dan Ibu-ibu, inilah mengapa ICW sangat gencar untuk menemukan di mana lumbung-lumbung ketidakjujuran itu. Di tahun 2021, temuan ICW, kekayaan negara yang dikorup oleh para pejabat 26,80 triliun. Ini tidak main-main ini. Mengapa di Indonesia masih ada yang tidak bersekolah karena tidak ada biaya? Ibu-ibu yang melahirkan dilarikan dari rumah sakit karena tidak ada uang, tidak dapat BPJS. Indonesia apa yang kurang? Lautan, hutan, tambang emas, tambang batu bara, semuanya ada. Saudi Arabia hanya mengandalkan minyak dan devisa. Orang yang turis wisata umroh haji, tapi karena di sana kejujuran ditegakkan, kekayaan itu melimpah kemana-mana sampai ke Indonesia.
Tidak ada pengemis di situ. Kalaupun ada, itu keturunan Indonesia atau Bangladesh, India. Orang termiskin di Saudi Arabia yang berhak menerima zakat, saat menjemput zakat jatahnya itu menggunakan mobil Pajero, Alphard, Fortuner yang dianggap mobil termewah di Indonesia. Karena mereka jujur. Zakatnya sampai ke Indonesia. Sekolah-sekolahnya mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, kalau sekolah negara itu gratis, tambah beasiswa. Indonesia, Universitas Andalas, sekolah negeri, masuklah fakultas kedokteran ke sana, harus membayar puluhan juta. Ini persoalannya bukan persoalan adanya sumber ekonomi yang memadai, tapi soal kejujuran. Puasa ta'limunal amanah, mengajari umatnya berpuasa. Indonesia nampaknya masih harus berjuang. Setelah melakukan puasa Ramadan lebih kurang 1431 kali, tapi belum menyentuh kalbu manusia untuk selalu bersikap jujur dalam segala situasi dan kondisi. Yang ketiga, puasa Ramadan tahsilu atofin wa rahmatin alal masakin. Puasa Ramadan akan melahirkan sikap kepekaan sosial terhadap fakir miskin. Kita diajarkan menahan. Normal rata-rata orang 3 kali makan sehari. Karena puasa hilang 1 porsi. Ini apa maknanya ini? Seharusnya konsumsi umat Islam itu menurun pada bulan Ramadan karena 1 porsi hilang. Tapi ternyata tidak. Harga-harga justru naik. Ini minyak goreng itu naik karena ditimbun, karena ada anggapan orang akan berkonsumsi dengan lebih banyak. Seharusnya menurun, ini malah naik. Ada apa ini? Makan mestinya 3 kali, jadi 2 kali, tapi kok naik konsumsi? Ini puasa Ramadan mengajarkan untuk berbagi. 1 porsi itu seharusnya didistribusikan untuk fakir miskin. Dan pembayaran zakat fitrah di akhir Ramadan adalah simbol bagaimana kita bisa berbagi kepada orang lain. Apapun yang bisa kita bagi, harta, pikiran, tenaga, dan lain-lain. Ini pun di Indonesia, potensi zakat secara nasional itu sebanyak 327,6 triliun. Mulai dari pengusaha, pejabat, profesional, pengacara, pemain bola, konsultan, lebih kurang 327 triliun seharusnya zakat bisa terkumpul di Indonesia. Itu sangat banyak. Itu bisa membiayai beberapa provinsi itu. Tetapi yang terkumpul hanya 71,4 triliun. Orang masih enggan mengeluarkan hak orang lain. Ini pun artinya puasa Ramadan belum membentuk karakter tahsilu atofin wa rahmatin alal masakin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan ini adalah ajang untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah dan tunduk di bawah otoritas segala kekuasaan dan ajaran-ajarannya. Kalau
tidak mampu kita mengimplementasikan nilai-nilai itu, maka puasa Ramadan hanyalah menjadi sebuah rutinitas dan ritual yang selalu kita laksanakan dan kita jalani setiap tahun. Tahun ini kita berkumpul, tahun besok berkumpul, tahun berikutnya juga berkumpul, tapi yang kita dapatkan hanya sekedar berkumpul-kumpul dan lapar-laparan. Insya Allah Sumatera Barat adalah sebuah percontohan daerah yang cukup memberikan makna sebagai bagian dari implementasi puasa ini. Sumatera Barat termasuk yang rendah tingkat kejahatannya di Indonesia karena masyarakatnya sangat pemurah dan suka berbagi. Bahkan dalam sejarah, pesawat pertama yang dimiliki orang Indonesia adalah hasil sumbangan masyarakat Minang yang diupayakan oleh Bung Hatta masuk ke luar negeri mengumpulkan sumbangan para ibu-ibu dan bapak-bapak. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan dan ketabahan bagi kita untuk mampu melewati Ramadan ini dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, dan pada akhirnya nanti pada akhir Ramadan kita telah bermetamorfosis menjadi pribadi yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.